Selama 1 bulan ini kita akan mencoba belajar dari kitab Filipi, satu surat yang ditulis oleh seorang yang sedang dalam penjara, seorang yang tidak kehilangan perspektifnya yang benar, sehingga ia tetap mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang dikenalnya. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa kita perlu memberi perhatian yang lebih setiap kali kita membaca bagian surat daripada Filipi ini. Dan saya berharap bahwa di sepanjang bulan ini kita bisa menemukan cukup begitu banyak alasan untuk bersukacita setiap hari. Pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari bagian yang kedua, yaitu Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dan renungan yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini saya beri judul Sukacita yang dari Tuhan itu kekuatanku. Filipi pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semuanya, demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena sesuatu yang baik yang kita alami hari ini bisa berubah dengan seketika. Sesuatu yang hari ini memberi kepada kita sukacita yang berlimpah, tapi keesokan hari bisa berubah menjadi duka cita. Sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi satu hal Bapak Ibu, di tengah keadaan apapun yang sedang kita hadapi pada hari ini, maka kita perlu menyadari beberapa perangkap yang biasanya dipakai oleh si jahat untuk mencuri, untuk menguras habis sukacita yang dari Tuhan yang telah ditaruhnya dalam jiwa kita. Mengapa si jahat ingin mencurinya? Sederhana jawabannya Bapak Ibu. Sebab sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa jika kita kehilangan sukacita yang dari Tuhan, yang Dia telah berikan dengan limpahnya di dalam jiwa kita, maka kita akan mudah dikalahkan. Bahkan persoalan yang sepele pun bisa membuat kita babak belur dan jatuh berulang kali dan hancur berantakan. Ada beberapa yang saya dari pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, jebakan-jebakan yang biasanya dipakai oleh si jahat untuk mencuri sukacita kita. Yang pertama ini, merasa sendiri ketika kita harus menghadapi kesusahan yang terjadi dalam hidup kita. Perasaan kesendirian adalah jebakan yang paling berbahaya. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa terkadang kita mencoba berusaha mengerti apa yang sedang terjadi.
Dan persoalannya adalah kita tidak selalu bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tapi masalahnya adalah si jahat akan selalu membujuk kita untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi dengan pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah bahwa di saat keadaan yang sukar itu terjadi dan keadaan yang sukar itu menjadi seperti tidak berakhir, tidak ada ujungnya. Maka kita seringkali menyerah dan kita merasa tidak berdaya. Dan 3 hal inilah Bapak Ibu yang saya akan coba jawab dari apa yang saya akan bagikan dari bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Misalnya ada beberapa kebenaran yang saya ingin untuk kita renungkan bersama. Yang pertama ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah terhubunglah dengan keluarga yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat, di sana Rasul Paulus memberikan kepada kita satu gambaran bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita keluarga. Keluarga dalam Dia, dan keluarga itu Bapak Ibu bisa berbentuk ya keluarga tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Tapi keluarga dalam Tuhan juga bisa berbicara tentang gereja, tempat di mana kita bertumbuh dalam iman dan tertanam. Dan keluarga dalam Tuhan juga bisa berarti kelompok kontak kita. Tempat di mana kita membangun komunitas kita dan dimuridkan bersama-sama. Tapi Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal yang sedikit berbeda dari apa yang biasanya disampaikan tentang komunitas. Sebab terkadang Bapak Ibu tanpa sadar kita justru menaruh harap yang terlalu berlebihan terhadap keluarga kita sendiri. Seringkali oleh karena harapan kita yang terlalu besar, kita malah justru menjadi kecewa Bapak Ibu. Karena pada dasarnya orang-orang yang ada dalam keluarga kita sendiri, entah itu orang tua kita, entah itu adik kita, kakak kita, entah itu paman kita, entah itu tante kita, maupun entah itu gembala kita, pemimpin kontak kita, mereka adalah orang-orang yang gak sempurna. Sama seperti kita. Dan dalam ketidaksempurnaan mereka Bapak Ibu akan menjadi keliru jika kita menaruh harap kita sepenuhnya kepada hal itu. Itu saja Bapak Ibu saya ingin membuat kita kembali menyadari bahwa keluarga tempat di mana Tuhan menaruh kita supaya kita tidak merasa sendiri itu hanyalah alat saja. Alat di mana Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia selalu ada menyertai kita. Bahwa kasih-Nya selalu melimpah atas kita. Sehingga kita tidak boleh menaruh harap kita untuk mendapatkan sukacita ya kepada Allah Tuhan itu. Tetapi harapan kita akan selalu kita tempatkan, letakkan hanya kepada Allah yang mengasihi kita. Sehingga Bapak Ibu jika ini yang menjadi perspektif kita tentang komunitas Bapak Ibu, maka kita tidak lagi datang ke tempat ini hanya sekedar berharap mendapat sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Pada saat kita hadir dalam kelompok kontak kita datang ke sana tidak dengan harapan bahwa teman-teman yang dalam kelompok kontak kita akan melakukan segala apa yang mereka bisa lakukan untuk kesenangan dan kenyamanan hidup kita. Pada saat kita pulang kembali ke rumah, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan kerabat kita, bertemu dengan kakak dan adik kita, kita tidak dengan harapan yang penuh bahwa mereka akan menyenangkan, akan melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat,
Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Kalimat ini menjadi penting. Kenapa penting Bapak Ibu? Sebab dari kalimat ini akhirnya kita tahu bahwa Rasul Paulus tidak sedang memanfaatkan jemaat di Filipi. Kenapa? Karena sekalipun dia dalam penjara, sukacitanya nggak hilang. Dia hanya sekedar mengatakan kepada jemaat di Filipi, jemaat di Filipi, kalau kalian ingin melihat sukacitaku ini semakin berlimpah-limpah, maka lakukanlah nasihatku ini. Jadi Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi bukan karena dia kekurangan sukacita, tapi dia hanya melakukan fungsinya sebagaimana panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga yang menjadi harapan Rasul Paulus adalah jika tiap-tiap mereka menaati apa yang dinasihatkannya, maka sukacita yang Tuhan sudah beri dalam hatinya akan meluap. Itu sebabnya dia memberi nasihat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Bahwa kalau kamu ada dalam komunitas itu, berusahalah untuk sehati sepikir. Perbedaan kita banyak Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu berupaya untuk membangun kesehatian supaya kita bisa sehati sepikir. Ada sesuatu yang harus kita korbankan dari diri kita, dari pihak kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk memahami pikiran kita. Tapi kita bisa berkorban. Supaya apa yang menjadi penghalang dalam diri kita untuk bisa sehati sepikir dengan saudara seiman kita yang lain, bisa semakin berkurang. Itu sebabnya dia katakan, dan bukan hanya itu, dan dengan cara apa? Supaya kamu dengan rendah hati dikatakan, menganggap yang lain lebih utama. Dan kemudian dia katakan, dan supaya kamu di dalam komunitas itu, kamu tidak lagi hanya terus-menerus memikirkan kepentingan dirimu saja. Tapi juga mulailah pikirkan kepentingan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Sehingga Bapak Ibu kalau kita akhirnya jadi dari bagian firman Tuhan ini, kita menyadari akhirnya bahwa pada saat Tuhan menempatkan orang-orang yang sendirian di dalam keluarga, maka pada saat yang sama Tuhan memberi kepada tiap-tiap kita tanggung jawab untuk berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebab hanya dengan cara itu Bapak Ibu kasih di antara kita akan bertumbuh. Sebab hanya dengan itu Bapak Ibu kita akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang tulus hati mau menerima kita apa adanya. Yang mau duduk mendengarkan keluh kesah kita tanpa mereka menjadi berkeluh kesah dalam hati mereka. Karena mereka melakukannya dengan sukacita. Karena mereka mengasihi kita. Bapak Ibu, Allah nggak pernah membiarkan kita sendiri dan kita perlu menyadarinya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang saya sudah sharing kemarin dalam doa pagi. Seorang single mother punya 2 anak perempuan dan dia merasa bahwa keadaan hidupnya begitu amat tidak mudah karena tuntutan dari mama dan adik-adik laki-lakinya yang sudah dewasa, yang sudah menikah, salah satu sudah menikah, tapi memilih untuk tidak mau mencari pekerjaan. Mereka hanya berharap dialah yang menanggung beban itu, menanggung kebutuhan finansial mereka semuanya. Dan dia merasa begitu sulit keadaannya. Lalu kemudian dia sepertinya kejebak dengan roh yang mengasihani diri sendiri. Karena dia akhirnya mulai membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Sehingga kalau ada temannya yang berkata, aku pun janda, aku pun sendiri. Tapi dia bilang, ya tapi kamu begini begitu, tapi kamu begini begitu. Oh kemudian ada temannya yang bilang saya juga punya masalah, ya tapi kamu bersenang, kamu bersyukur karena kamu punya suami tempat di mana kamu bisa cerita masalah-masalahmu. Tapi pada hari itu Bapak Ibu saya kembali tegaskan kepada dia nggak pernah sendiri saya katakan begitu. Karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang selalu ada bagi dia, sehingga yang dia perlukan adalah
mulailah gunakan imannya untuk selalu menyadari bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan hadir, Tuhan selalu ada bagi dia. Allah ingin kita menyadari bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Itu sebabnya dia memberi kepada kita keluarga, jadi terhubunglah. Jadi Bapak Ibu yang belum tertanam, belum jadi jemaat komit begitu, ayo mari beri diri untuk mengikuti kelas-kelas pemuritan yang dalam gereja ini begitu Bapak Ibu, supaya kita menjadi tertanam gitu, supaya kita menjadi terhubung satu dengan yang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu, lakukanlah nasihat Tuhan agar di dalam keluarga yang telah diberikan Tuhan ini, kita dimampukan untuk merawat dan menjaga sukacita yang dari Tuhan yang telah Dia berikan di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, kenallah Kristus dan kenallah Dia lebih dalam. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita bisa memiliki banyak pengetahuan tentang Tuhan dengan membaca buku. Dengan membaca Alkitab kita bisa menjadi pengajar-pengajar yang sangat baik, yang bisa menceritakan Yesus dengan sangat baik kepada orang lain Bapak Ibu. Tapi apa yang kita baca, apa yang kita peroleh dari hasil pembacaan kita, ya hanya sebatas pengetahuan kita saja. Yang bertumbuh itu adalah kita menjadi hanya semakin lebar, kita akan menjadi tahu banyak tentang Tuhan. Tapi yang saya ingin untuk kita renungkan pada hari ini adalah, saya ingin kita mulai memikirkan untuk membawa pengenalan itu menjadi dalam. Itu sebabnya di dalam ayat yang kelima, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Yesus dan apa yang dirasakannya? Kalau saya tidak punya cukup waktu untuk berelasi dengan Dia. Kalau waktu doa saya selalu terburu-buru oleh karena kesibukan kita yang sudah terlalu banyak. Kalau ritme hidup kita sendiri saja sudah begitu amat berantakan sehingga kita tidak lagi bisa menemukan sedikit waktu untuk duduk tenang dan kemudian mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu, kita perlu memikirkan kembali akan hal-hal ini. Karena apa? Karena kita perlu mengenal Kristus dan kita perlu mengenal Dia dengan lebih dalam. Bapak Ibu, sering kita mencoba menginterpretasikan sesuatu yang sedang terjadi menurut pikiran dan perasaan dan apa yang kita rasakan. Dan sebagai hasilnya adalah penyesalan. Ya kan, kalau salah interpretasi Bapak Ibu maka salah tindakan juga kan. Kalau tindakan yang keliru yang kita lakukan maka biasanya kita nyesel gitu. Karena penyesalan itu selalu terjadi kemudian, gak pernah terjadi mendahului sebelum kita melakukan. Karena apa? Karena tindakan yang keliru yang kita buat bukan hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga akan merugikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jika ada kepala keluarga yang berhutang tanpa memberitahu pasangannya, mungkin satu hari pasangannya akan terkejut pada saat rumah mereka disita begitu. Kan menderita semuanya. Anak-anak yang harusnya sudah sekolah baik, terpaksa harus putus sekolah. Yang menderita semuanya. Dan setelah itu terjadi baru menyesal. Biasanya begitu. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dalam banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita mencoba menginterpretasikannya menurut pikiran kita sendiri. Itulah Bapak Ibu mengapa kita perlu terus-menerus menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Mengapa kita perlu terus-menerus menyelaraskan pikiran dan perasaan kita di dalam terang firman Tuhan Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya kita tidak salah dalam bertindak. Sebab di tengah pergumulan yang kita hadapi, kita butuh mujizat.
Di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita butuh pertolongan Tuhan. Di tengah keadaan yang kita rasa kita nggak mampu untuk menghadapinya, kita butuh kasih karunia, kita butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kebenaran akan menolong kita untuk mengalaminya. Dan supaya kita dapat mengerti maksud Allah atas situasi yang sedang terjadi dan tahu apa yang seharusnya kita putuskan dan lakukan sebagai anak Tuhan dalam situasi yang sedang terjadi. Di dalam kitab 1 Samuel, dalam pasal ke-24 dan pasal yang ke-26 Bapak Ibu, di sana ada kisah tentang bahwa ada 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk menyelesaikan akar masalah yang membuat dia harus lari ke sana kemari, yaitu dengan membunuh Saul. Ada 2 kesempatan di mana teman-temannya berkata kepada Daud, Daud, ini kesempatan. Engkau bunuh, maka engkau masalahmu beres begitu. Pada saat teman-teman Daud melihat Saul dalam keadaan tidak terjaga, dan yang kedua pada saat Saul tertidur, mereka melihat itu Bapak Ibu sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Tapi tidak dengan Daud. Kenapa Bapak Ibu? Karena takut akan Tuhan yang ada dalam hati Daud menghalangi dia untuk berbuat jahat. Sehingga dalam kesempatan pada saat orang lain berkata, ini kesempatan supaya masalahmu selesai. Tapi Daud berkata, aku ingin pada saat masalahku selesai, Tuhanlah yang bekerja. Bapak Ibu, kita perlu menyelaraskan pikiran dan perasaan kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya di dalam kebenaran kita akan melihat Tuhan berkarya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Nama Yesus berkuasa. Dan dengan iman, mulai gunakanlah itu. Sering kita merasa kalah, karena sering kali kita tidak selalu menyadari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan mempergunakannya. Dan salah satu dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan yang kadang tidak selalu kita gunakan adalah kuasa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, sudah sangat jarang kita mendengar ada orang yang kemudian tiba-tiba, Tuhan Yesus tolong aku, gitu. Sudah sangat jarang kita dengar. Gitu kan kadang-kadang kita sendiri malu gitu ya, menyebut nama Yesus saja kita malu, gitu kan ya. Saya yang satu kali ada gembala gereja kita yang di Bekasi, gembala saya dulu di Bekasi, namanya Pak Cornelius Watimena. Satu kali dia cerita bahwa dia mengalami kecelakaan di jalan tol, dan pada saat dia mengalami kecelakaan, mobilnya berputar-putar Bapak Ibu berulang kali. Dan dia tahu bahwa ini keadaan yang sangat membahayakan bagi dirinya dan keluarga yang bersama-sama dengan dia. Dan di tengah keadaan yang menakutkan seperti itu, tiba-tiba saja dia diberikan keberanian iman untuk berteriak, dalam nama Yesus. Begitu. Dan dia minta perlindungan Tuhan pada saat dia menyerukan nama itu. Dan pada saat setelah mobil itu berhenti berguling, dia dan seluruh isi mobil, semua dalam keadaan selamat. Bapak Ibu, kita perlu lagi mempercayai bahwa nama Yesus itu bukan sembarang nama Bapak Ibu. Ada kuasa di dalamnya. Kita perlu dengan iman mengatakan kembali kepada situasi yang kita hadapi dan mengatakan dalam nama Yesus situasi ini pasti terkendali. Kita perlu dengan iman kembali mengatakan kepada apa yang muncul dalam pikiran kita yang berusaha mengintimidasi kita. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan kembali hadir dalam pikiranku. Bapak Ibu, setiap kita perlu kembali memakainya, menggunakannya. Sebab jika kita tidak mempergunakannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Di tengah tantangan, pergumulan, dan kesulitan yang kita alami, aktifkan iman kita. Dan dengan iman gunakanlah kuasa nama
Yesus untuk mematahkan segala bentuk tipu daya si jahat yang berusaha mencuri sukacita dari dalam hati kita. Inilah yang Rasul Paulus tuliskan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu bukan hanya yang ada di luar, tapi juga dalam pikiran kita. Dan kami mematahkan dan merubuhkan setiap kubu. Kubu ini bukanlah apa yang ada dalam pikiran orang lain, tapi juga dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebesar itulah kuasa nama Yesus. Kuasa yang telah diberikannya kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu, percayakah kita bahwa kuasa ini sesuatu yang, kalau istilahnya orang, ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta ini doanya mandi, katanya begitu. Nama Yesus kuasanya mandi, Bapak Ibu. Manjur. Yang kita butuhkan adalah iman dan keberanian untuk memperkatakannya di hadapan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Dan bagian penutup, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan menjaganya dan merawatnya. Agar kita tetap dapat berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki atas kita. Sehingga dalam keadaan apapun, Tuhan bisa bekerja di dalam kita, melalui hidup kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sukacita yang dari Tuhan, kekuatanku. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, mari kita izinkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Dan saya ingin mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan referen dari lagu Goodness of God. Yes. Mari Bapak Ibu pada saat kita menyanyikan syair daripada lagu ini, mari kita nyanyikan dengan iman kita. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu kita enggak lagi bisa merasakan kebaikannya, biarlah kiranya pada pagi hari ini Tuhan kembali memberi kepekaan itu kepada kita. Sehingga sekalipun kita menyadari masalah kita masih banyak, tapi pada saat yang sama kita tahu bahwa kebaikan Tuhan atas kita enggak pernah berkesudahan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Faithful, Jesus. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yang kau butuhkan adalah membuka hatimu dan mengizinkan Dia memenuhimu dengan kebaikannya. Dan pada saat ini juga engkau akan
menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkan, bahwa Dia selalu ada bagimu. Engkau tidak pernah sendirian. Karena dalam kasih-Nya, dalam kepeduliannya, Dia telah memberikan kepadamu keluarga. Bapak Ibu yang pada pagi hari ini engkau merasa engkau sendirian, saya mau katakan kami adalah keluarga. Kami adalah keluarga. Kami adalah keluarga. Engkau tidak sendirian dalam memikul dan menanggung beban yang engkau harus hadapi dan kau pikul dalam hidup. Kami berdoa untuk. Dan lebih daripada itu, Yesus Kristus yang adalah pensyafat agung itu, Dia akan selalu berdoa untuk. Hidupmu ada dalam pikirannya. Pergumulanmu diketahuinya. Dia mengetahuinya. Apa yang kau rasakan saat engkau sedang menghadapi kesusahanmu, Dia turut merasakan. Dan percayalah, Dia pasti bertindak. Dia pasti bertindak. Biar kiranya pada pagi hari ini, nyatakanlah kembali ya Tuhan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Dalam banyak hal, kami tidak mampu memahami dan mengerti sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini kami akan kembali datang menghampiri-Mu. Setiap kali kami tidak mengerti, kami akan datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Dan bertanya langsung kepada-Mu ya Allah. Dan jika ada di antara kami ya Tuhan pada pagi hari ini, kami sedang mencoba memahami apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup kami. Biarlah kiranya pada pagi hari ini ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Perdengarkanlah suara-Mu. Sebab firman-Mu itulah kekuatan kami. Kami butuh sukacita yang dari-Mu. Kami butuh sukacita yang daripada Roh Kudus. Kami ingin jiwa kami kembali dikuatkan. Kami ingin pengharapan kami kembali diteguhkan. Kami ingin kembali dapat melihat gambaran yang besar dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kami nggak mau menyerah dengan situasi yang sulit yang kami sedang hadapi. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau menyerah. Kami akan tetap terus melangkah dengan iman. Karena kami tahu bahwa pertolongan itu sudah Tuhan sediakan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa, kami patahkan setiap tipu daya si jahat yang berusaha mencuri sukacita yang dari Tuhan, dari dalam jiwa kami. Pada pagi hari ini kami patahkan setiap tipu daya itu. Roh yang mengasihi diri sendiri. Ya Tuhan, interpretasi pikiran kami sendiri. Ya Tuhan, dan perasaan tidak berdaya. Pada pagi hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dalam nama Yesus. Kami hardik Engkau dari tengah-tengah umat Tuhan. Kami hardik Engkau dari dalam pikiran, dari dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Siara batapakana ya rabatapakana ya rabatapakana. Siara batapakana ya rabatapakana ya rabatapakana ya rabatapakana. Siara batapakana ya rabatapakana. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau berbicara karena Engkau peduli. Engkau berbicara karena Engkau lebih tahu situasi yang kami sedang hadapi. Kami taruh percaya kami kembali kepadamu. Kami berharap kepadamu ya Tuhan. Kami terima sukacita yang daripada Roh Kudus. Penuh kembali dalam jiwa kami. Memberi kepada kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. All my life you have been faithful. All my life you have been so
every breath that I am able, I will sing of the goodness all my life. Angkat tangan sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, oh, your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Sekali lagi. Your goodness, your goodness is running after me, Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, you're faithful, God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Tuhan, sadarkan kami bahwa kami hidup di zaman yang tidak ramah, di mana pekerjaan si jahat seringkali ingin menghancurkan kehidupan kami, mencuri berkat Tuhan, mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan ingatkan kami, Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya hidup secara individual saja. Tapi biarlah kami itu terhisap dalam satu tubuh Kristus. Terhisap dalam keluarga Allah. Terhisap dalam komunitas orang percaya, di mana kami saling melengkapi, saling melindungi, saling mendukung, dan saling menyembuhkan, Tuhan Yesus. Dan biarlah komunitas menjadi pertahanan kami, Tuhan Yesus. Komunitas di mana kami bisa disegarkan iman kami dan dikuatkan iman kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami, Tuhan, yang ada di dalam gereja ini memiliki sumbangsih untuk memperkuat komunitas ini dengan Tuhan memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Yang menganggap kepentingan sendiri itu lebih kecil daripada kepentingan orang lain, Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melayani orang lain, Tuhan Yesus. Sehingga komunitas orang percaya di tempat ini menjadi makin lama makin solid, Tuhan. Dan biarlah kebersamaan kami, Tuhan, dalam gereja-Mu, Tuhan, menjadi satu tempat di mana Engkau akan memberkati kami semuanya, Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan melalui kehidupan dalam gereja-Mu, Tuhan. Tuhan, izinkan kami pulang, Tuhan, membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. God bless you all. Bagaimanakah ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimanakah ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku
serahkan